السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan memberikan kita hidayah untuk bisa datang ke majlisul ilm, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak lama lagi bulan Sya'ban ini akan berakhir dan kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang mulia. Bulan Sya'ban ini adalah sebagai bulan pemanasan untuk memasuki bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa pada bulan Sya'ban, sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Thabit atau Usamah bin Zaid, di mana ia mengatakan, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu minasy-syahri ma tasumu fi Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak melihatmu banyak berpuasa di suatu bulan sebagaimana engkau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia mengatakan, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im." Nabi menjelaskan alasan kenapa dia banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Dia mengatakan bulan Sya'ban adalah bulan yang dilupakan, dilalaikan oleh banyak manusia. Apa sebabnya? Kenapa dia dilalaikan? Karena dia berada antara bulan haram dan bulan mulia. Rajab, sebelum Sya'ban ada bulan Rajab. Setelah Sya'ban ada bulan Ramadan. Bulan Rajab ini termasuk salah satu al-ashhurul hurum, bulan yang haram. Ada 4 bulan yang haram. Apa bulan yang haram ini, ibu-ibu? Yaitu
Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Terus yang ketiga apa? Ketiga apa? Muharram. Yang keempat Rajab. Ya. Jadi Rajab merupakan salah satu bulan yang haram. Diharamkan kita bertengkar, diharamkan kita berkelahi dan yang lain-lainnya. Tentunya di semua bulan itu kita haram bertengkar, haram melakukan dosa. Namun di 4 bulan ini, karena ini adalah bulan yang mulia, lebih ditekankan lagi untuk kita tidak melakukan dosa-dosa. Setelah bulan Sya'ban ada bulan Ramadan. Jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan. Rajab bulan haram, Ramadan bulan mulia. Sehingga banyak orang melalaikan bulan Sya'ban ini. Nah, di saat orang-orang sedang lalai, kita dianjurkan untuk beribadah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia banyak berpuasa di bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban itu adalah bulan yang dilalaikan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang masuk ke pasar, ibu-ibu suka masuk ke pasar, ya, lalu dia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apabila dia mengucapkan hal ini ketika dia masuk ke pasar, maka Allah akan mencatat untuknya 1.000.000 kebaikan dan menghapus darinya 1.000.000 kejelekan, dan Allah akan membangunkan untuknya istana di dalam surga. Bayangkan ibu-ibu, ya, dicatat untuknya 1.000.000 kebaikan dan dihapus darinya 1.000.000 kejelekan, dan dibangunkan untuknya istana di dalam surga. Hanya mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun. Hanya ini tambahannya, wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pahalanya begitu besar. Bayangkan 1.000.000 kebaikan dicatat untuknya, 1.000.000 kejelekannya dihapus, dan dibangunkan istana di dalam surga. Kenapa begitu besar pahalanya ibu-ibu? Karena di pasar itu adalah semua orang lalai. Tidak ada orang yang ingat kepada Allah. Ya, orang-orang di pasar itu yang diingat hanyalah bagaimana saya mendapatkan keuntungan sekarang, bagaimana dagangan saya ini bisa laris semuanya, bisa terjual semuanya. Di sana juga banyak penipu, di sana juga banyak pembohong, di sana juga banyak pencopet dan yang lain-lainnya. Jadi di saat orang-orang yang sedang lalai, lalu kita beribadah kepada Allah, ini pahalanya sangat besar. Ya, demikian juga ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, bangun di 1/3 malam yang terakhir. Ya, ini lebih baik daripada 1/3 yang pertama, 1/3 yang kedua di tengah malam. Jadi ibu-ibu, jazakallah khair. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagi malam itu menjadi 3. Bagaimana cara membaginya ibu-ibu? Apabila matahari tenggelam, ya, sampai terbit fajar, waktu fajar itu berapa jam, bagi menjadi 3. Ya, bagi menjadi 3. 3 pertama, 1/3 yang pertama, 1/3 yang kedua, 1/3 yang terakhir. Nah, solat malam itu yang paling baik adalah di 1/3 yang terakhir. Di sana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi dan memanggil hamba-hambanya. Ya, di saat kita nyenyak-nyenyak tidur, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi dan memanggil hamba-hambanya. Hal min sa'ilin fa'u'tiyah?
Adakah yang meminta aku akan berikan? Adakah yang berdoa aku akan kabulkan doanya? Adakah yang meminta ampunan aku berikan dia aku ampuni dosa-dosanya? Ya, sampai terbit fajar. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia antara Rajab dan apa? Dan Ramadan. Ya, perhatikan sekarang ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sebab yang kedua, kenapa Nabi banyak berpuasa pada bulan Sya'ban? Tadi kita katakan itu adalah bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban, amal ibadah kita 1 tahun ini diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah 1 tahun, ya, itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Sya'ban. Lalu kata Nabi, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku suka, aku senang amal ibadahku itu diangkat dan aku dalam keadaan puasa. Kenapa ibu-ibu yang dirahmati Allah? Ketika malaikat itu turun akan mengangkat amal ibadah hamba-hamba, akan mengangkat amal-amal manusia selama 1 tahun. Ketika dia temukan hamba itu sedang berpuasa, maka ini jika ada kekurangan-kekurangan pada ibadahnya itu akan ditutup-tutupi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala kasihan dan merahmati orang yang puasa. Sehingga jika ada kekurangan-kekurangan, ada kesalahan-kesalahan, ditutup-tutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba bayangkan seandainya malaikat itu turun untuk mengangkat amal ibadah ibu. Ibu sedang berghibah, sedang membicarakan orang, atau sedang bertengkar dengan suami, atau sedang bertengkar dengan saudara, sedang bertengkar dengan tetangga. Ya, mungkinkah kesalahan-kesalahan ibu-ibu akan ditutup-tutupi? Kekurangan-kekurangannya akan ditutup-tutupi? Tidak mungkin. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala akan menutup-nutupi kekurangan-kekurangan kita yang terjadi selama 1 tahun itu apabila malaikat-malaikat itu turun, kita dalam keadaan beribadah kepada Allah, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan membaca Al-Quran, ya, dalam keadaan salat, dalam keadaan puasa, dalam keadaan bersedekah, dalam keadaan berbakti kepada kedua orang tua, atau berbakti kepada suami, atau kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai pada bulan Sya'ban ini ketika malaikat-malaikat itu akan mengangkat amal ibadah kita selama 1 tahun, di saat dia turun, dia temukan kita dalam keadaan apa? Berghibah. Karena malaikat itu ditanya, nanti begitu naik ditanya, bagaimana kamu temukan ibu fulanah dan ibu fulanah? Oh ya Allah, ketika saya turun dia sedang berghibah, dia sedang membicarakan orang, atau dia sedang tidak sapaan dengan suaminya, sedang bertengkar dengan suaminya. Ketika kamu naik bagaimana? Dia masih tidak sapaan dengan suaminya. Nas'alullah salam al-afiyah. Tentunya ibu-ibu dan rahmat Allah, kalau kondisinya seperti itu, tidak mungkin kekurangan-kekurangannya itu akan ditutup-tutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai di sini ibu-ibu? Jadi ini adalah bulan Sya'ban, bulan pemanasan untuk menghadapi bulan Ramadan. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita semua mengetahui bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan untuk menurunkan Al-Quran di dalamnya, itu tidak sia-sia ibu-ibu.
Ini menunjukkan betapa mulianya bulan Ramadan. Ya. Kemudian unzila fihi al-Quran hudan linnas. Al-Quran ini merupakan huda, petunjuk bagi manusia-manusia. Ya, di dalam Al-Quran itu ada aqidah, ada ibadah, ada akhlak, semua yang kita butuhkan untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat itu ada di dalam Al-Quran. Makanya Allah menjelaskan, unzila fihi al-Quran hudan linnas, di mana Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan bagi petunjuk itu dan merupakan juga al-furqan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumus siyamu, terus apa Ibu? Kama kutiba alal ladzina min qablikum, terus la'allakum tattaqun. Ya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa pada bulan Ramadan ini. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. Jadi orang Yahudi diwajibkan bagi mereka untuk puasa. Orang Nasara juga diwajibkan bagi mereka untuk puasa di bulan Ramadan ini. Tujuannya apa ibu-ibu? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa, agar kalian menjadi orang yang selamat dan dijauhkan dari api neraka. 11 bulan kita berlumuran dengan dosa. 11 bulan. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya kepada kita, Allah mengadakan 1 bulan di mana di bulan ini Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah melipat gandakan pahala kita, dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari api neraka. Ya, maka jangan juga bulan yang mulia ini disia-siakan. Ya. Tidak cukup melakukan dosa di 11 bulan ini, ditambah lagi di bulan yang mulia ini tetap dia melakukan dosa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dosa itu akan dilipat gandakan, didobalkan dosanya apabila dilakukan di tempat-tempat yang mulia. Ya, misalnya kalau ibu-ibu berbohong di masjid dan berbohong di luar masjid, kira-kira yang mana yang lebih besar dosanya ibu-ibu? Yang di dalam masjid. Kemudian kalau seseorang melakukan dosa di bulan yang mulia dan di bulan yang biasa, seperti berbohong di bulan Ramadan dan berbohong di bulan Sya'ban, apakah sama dosanya? Tidak sama. Tentu lebih besar dosanya orang yang berbohong di bulan Ramadan. Orang yang berbohong di di hari Senin, apakah sama besar dosanya dengan orang yang berbohong di hari Selasa? Tidak sama. Mana yang lebih besar ibu-ibu? Hari Senin, karena hari Senin itu juga hari di mana amal ibadah kita diangkat oleh Allah. Setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Ya, lihat ibu-ibu dirahmati Allah, bagaimana kita dijaga oleh Allah supaya kita tidak berdosa. Malaikat itu diturunkan di hari-hari ini supaya kita tidak melakukan dosa di hari-hari ini. Ya. Kemudian apakah sama orang yang berbohong di Indonesia dan orang yang berbohong di Mekah? Tidak sama. Lebih besar dosanya orang yang berbohong di Mekah daripada orang yang berbohong di Indonesia. Ya. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan memasuki bulan yang mulia. Subhanallah, coba lihat ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bulan Ramadan ini? Nabi mengatakan, idza kana awwalu lailatin min Ramadan, apabila tiba malam yang pertama dari bulan Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatil jin, dibelenggu syaitan
dan jin-jin yang besar ini dibelenggu. Kemudian wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Pintu-pintu neraka semuanya ditutup, tidak satu pun yang dibuka. Dan pintu-pintu sorga semuanya dibuka, tidak satu pun yang ditutup. Kemudian kata Rasulullah SAW, wanada munadin, dan penyeru menyerukan, maksudnya malaikat yang menyerukan, ya baghiyal khair aqbil, wahai engkau yang menginginkan kebaikan, kemarilah, mendekatlah, karena ini bulan Ramadan, bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini kesempatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wa ya baghiyal syarri aqsir, wahai engkau yang menginginkan kejelekan, ya, di bulan Ramadan ini berhentilah, karena ini bulan yang mulia. Tidak masuk akal bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala engkau kotori dia dengan apa? Dosa-dosamu. Terutama ibu-ibu yang rahmat Allah yang suka main di Facebook. Ya, yang suka komen di Facebook, yang suka bikin konten, maka berhentilah. Ini bulan yang mulia, jangan dinodai dengan hal-hal yang seperti ini. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walillahi utaqa'u minan nar. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak membebaskan hamba-hambanya di bulan Ramadan. Wa dzalika kulla lailah, setiap malam. Ya, setiap malam Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Jadi ini kesempatan yang luar biasa. Ya. Bisa bertemu dengan bulan Ramadan, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, untuk menyambut kedatangan bulan yang mulia ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah, perlu persiapan-persiapan. Seandainya ada tamu yang akan datang berkunjung ke rumah ibu, maka pasti ibu akan nyapu sebelumnya, akan mengepel, akan bersih-bersih di rumah karena tamu yang akan datang. Ya, ini tamu yang luar biasa yang akan datang. Maka perlu kita melakukan persiapan-persiapan untuk menyambut kedatangan bulan apa? Bulan Ramadan, bulan yang mulia ini. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kajian kita pada sore hari ini dan mungkin juga sampai nanti malam adalah nasihat-nasihat yang berkaitan tentang menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, nasihat yang pertama, di sini Syekh mengatakan, "Udzakkiruka bi aslil khalqi wa sababul wujud." Saya ingatkan kepadamu tentang asal penciptaan dan sebab kita diadakan di muka bumi ini. Apa sebabnya? Kenapa kita diciptakan oleh Allah? Kenapa kita diadakan di muka bumi ini? Apakah untuk bermain-main? Ya, atau untuk makan minum? Ataukah untuk bersenang-senang? Ya, tidak. Kita diciptakan oleh Allah bukan untuk bermain-main, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk makan dan minum. Kalau kita hidup di dunia ini hanya sekedar untuk makan dan minum, bersenang-senang, ya, maka tidak ada bedanya kita dengan binatang. Binatang juga dia makan, minum, kemudian bersenang-senang. Tapi kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi ini tujuan kita diciptakan oleh Allah, untuk beribadah kepadanya. Bukan untuk makan, bukan untuk minum. Al-Imam An-Nawawi
rahimahullahu taala mengatakan, wa hadza tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Ini penjelasan dari Allah bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Ya. Dan untuk beribadah ini ibu-ibu harus tahu bagaimana cara beribadah. Ya, apa syarat-syarat beribadah? Apa kewajiban-kewajiban beribadah? Maka itu mengharuskan ibu untuk menuntut ilmu. Kira-kira apa yang ibu katakan seandainya nanti ibu-ibu ditanya oleh Allah, dan itu pasti akan ditanya. Aku telah memberimu makan, aku telah memberimu pakaian, aku telah memberimu tempat tinggal, aku telah memberimu segala-galanya, lalu aku menyuruhmu untuk beribadah kepadaku, namun engkau tidak tahu bagaimana cara beribadah kepadaku. Bagaimana dia akan menjawab itu, ibu-ibu? Ya, pertanyaan ini pasti akan ditanyakan oleh Allah. Ya. Jadi, untuk beribadah kepada Allah, kita harus menuntut ilmu. Harus kita datang ke pengajian. Ya, Masya Allah, saya yakin ibu-ibu kalau diminta untuk bikin gulai bisa, bikin kue ini bisa, bikin jajan ini bisa, bikin itu bisa, bikin ini bisa, semua bisa. Ketika diminta untuk berwudu sebagaimana wudunya Rasulullah, dia tidak bisa. Ya, ketika disuruh baca Al-Quran, dia tidak bisa. Ditanya bagaimana salat yang benar, dia tidak bisa. Ya. Subhanallah. Jadi masa kita mau hidup seperti itu, ibu-ibu? Ya. Dan sering saya katakan bahwa wanita itu paling banyak menjadi penghuni apa? Neraka. Bahkan bukan hanya sekedar menjadi penghuni neraka, mereka paling banyak menjadi apa? Kayu bakar api neraka. Nas'alullah salaman afiyah. Ya. Jadi Al-Imam An-Nawawi mengatakan ini adalah penjelasan dari Allah bahwa mereka itu diciptakan untuk beribadah kepadanya. Fahukka alaihimul i'tina'u bima khuliqulah. Maka sangat pantas, sangat wajar agar mereka memperhatikan, memfokuskan perhatian mereka untuk apa mereka diciptakan oleh Allah itu. Ya, kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya, maka kita harus lebih memperhatikan masalah ibadah ini. Kemudian wal i'radu an hududid dunya, dan jangan terlalu terlena dengan dunia ini. Kenapa? Fa innaha daru nafadin la mahallu ikhlad. Karena dunia ini sebentar lagi kita akan tinggalkan. Ya. Tidak lama saya akan meninggal, ibu-ibu akan meninggal, anak-anak ini juga akan meninggal. Tidak masalah kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, tapi yang paling penting apa yang kita bawa untuk ketika kita meninggal itu. Itu yang paling penting. Salah satu bekal yang kita bawa ketika kita meninggal adalah pahala puasa ini, ibu-ibu. Jadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenyataannya manusia banyak yang terlena, banyak yang lupa kenapa dia diciptakan di dunia ini. Apa yang membuat mereka ini terlena dan lalai? Itu tidak lain adalah fitnah dunia dan fitnah harta dan fitnah-fitnah yang lainnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama hadhil hayatud dunya mata'. Wal akhiratu hiya darul qarar." Yang artinya adalah dunia ini hanyalah sekedar kesenangan-kesenangan saja. Ya, dan akhirat itu adalah tempat tinggal kita. Akhirat itu tempat tinggal kita. Kalau kita di dunia ini kita tinggal hanya berapa tahun, ibu-ibu? Ya, 70, 80 tahun, setelah itu kita tinggalkan. Tempat tinggal kita yang selama-lamanya adalah di akhirat. Ya, masa kita akan rusak yang abadi demi meraih yang sementara ini?
Dunia yang kita tinggal di dalamnya hanya sementara saja. Ibu-ibu, seandainya ibu punya usia, ada seseorang usianya 200 tahun. Pernah ibu mendengar ada orang yang hidup sampai 200 tahun? Tidak ada. Katakanlah ada orang yang hidup sampai 200 tahun. Ya. Apakah itu berapa lama yang 200 tahun itu di sisi Allah? Itu tidak sampai 1 hari. Karena 1 hari di sisi Allah Subhanahu wa taala sama seperti 1000 tahun. Berarti kalau orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur sampai 200 tahun, itu belum sehari dia itu. Lalu bagaimana kalau umur kita hanyalah 70 atau 75? Dan orang kalau sudah 50 tahun tidak bisa dia menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini. Ya. Kalau sudah 50 tahun, giginya sudah mulai melemah, matanya sudah mulai melemah, makan kangkung tidak boleh, bayam tidak boleh, ada asam urat, ada ini, ada itu, berkurang kenikmatan-kenikmatannya. Ya, tapi di akhirat dia akan muda terus selama-lamanya, tidak akan berkurang-kurang. Tidak ada istilahnya orang sakit kepala, tidak ada istilahnya orang yang sakit mata, mencret, asam urat, asam lambung, tidak ada itu. Ya, jadi masa akhirat yang begitu abadi, yang begitu sempurna, kita gadaikan demi mendapatkan apa? Kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya sementara dan semu di dunia ini. Ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kesenangan-kesenangan yang memperdayai manusia, kesenangan-kesenangan yang membuat manusia lalai, lupa terhadap akhiratnya. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kemudian di antara fitnah yang membuat manusia lalai terhadap akhiratnya adalah fitnah harta. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kalian mencintai harta ini hubban jamma, kecintaan yang sangat besar. Semua manusia cinta kepada harta. Ya, tidak ada manusia yang tidak cinta kepada harta. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang tercela itu adalah apabila kecintaannya terhadap harta secara berlebihan sehingga dia melupakan akhiratnya. Ini yang sangat-sangat tercela. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, seseorang apabila dia meninggal dunia, berapa yang akan mengikutinya, ibu? 3. Yang pertama, amalnya. Kedua, keluarga. Ketiga, harta. Lalu kata Nabi SAW akan kembali 2. Yang kembali siapa? Harta, keluarga. Yang tinggal bersamanya, amalnya. Lah kalau tidak ada amalnya, siapa yang akan menemaninya, ibu? Ya, siapa yang akan menemaninya kalau tidak ada amal-amalnya? La ilaha illallah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, jangan sia-siakan bulan Ramadan ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala." Yang artinya adalah al-mal wal banun, harta dan anak-anak ini hanyalah zinatul hayatid dunya, sekedar perhiasan. Yang namanya perhiasan itu kita pakai sementara, tidak selama-lamanya kita pakai perhiasan. Ya, tidak ada orang yang akan berhias ketika dia akan tidur. Orang berhias itu sementara saja, ketika dia akan pergi kemanalah gitu, ya, atau ketika suaminya datang dia berhias, ya. Jadi sementara orang berhias. Nah, dunia ini juga begitu. Zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun 'inda rabbika. Al baqiyatus salihat, amal-amal saleh yang kita simpan di sisi Allah Subhanahu wa taala, apakah itu baca Quran, ataukah itu berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada suami, salat,
puasa dan yang lain-lainnya. Itu lebih baik di sisi Tuhanmu, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan itulah yang apa? Yang kita harapkan nanti. Ya. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini yang kita harus sadari, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Karena kita tidak menyadari hal ini, ya, sehingga bulan puasa atau tidak sama saja. Bedanya apa? Bedanya di bulan Ramadan itu kita tidak makan dari pagi sampai sore. Hanya itu bedanya. Ya, dia tetap berbohong, dia tetap berghibah, dia tetap melakukan dosa-dosa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ingat baik-baik. Ya, seumur hidup ingat baik-baik. Jika Ramadan yang akan datang ini sama seperti Ramadan yang sebelumnya, rugi ibu-ibu. Ya, rugi. Harus Ramadan yang sekarang ini, yang akan datang ini lebih baik daripada Ramadan yang lalu. Ya, kalau dahulu di Ramadan yang sebelumnya, ibu mungkin hanya mengkhatamkan Al-Quran 1 kali. Usahakan di Ramadan ini ibu-ibu bisa mengkhatamkan Al-Quran mungkin 2 kali. Kalau tidak bisa 2 kali adalah 1,5. Jangan dijadikan bulan Ramadan ini adalah lomba, ajang untuk apa? Untuk membuat makanan dan minuman yang lezat. Karena biasanya ibu-ibu, kebanyakan ibu-ibu, ya, yang dipikirkan dari sejak terbit matahari sampai menjelang tenggelam matahari, yang dipikirkan apa menunya hari ini. Ya, apa minumnya? Kemarin sudah kolak singkong, hari ini kolak apa? Ya, kemudian kemarin sudah bikin kue ini, sekarang apa kuenya? Ya, untuk makan sahurnya apa? Subhanallah. Sehingga seolah-olah bulan Ramadan itu adalah bulan makan dan minum. Padahal Ramadan itu adalah bulan apa? Bulan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man shama ramadhana imanan wahtisaba. Terus apa ibu-ibu? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Wa man qama ramadhan imanan wahtisaba. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Yang artinya adalah barang siapa yang puasa bulan Ramadan imanan wahtisaba, karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah. Ya, karena keimanan maksudnya adalah ketika dia puasa itu dia merasakan dari dalam hatinya bahwa dia sedang menjalankan perintah Allah. Maka jika di dalam hatinya ada perasaan bahwa dia sedang menjalankan perintah Allah, maka dia akan berpuasa itu dengan baik. Di musim panas, di musim dingin, dia tetap berpuasa dengan baik. Ya, dia banyak baca Quran, dia banyak berzikir, banyak beribadah. Ya. Kemudian wahtisaba, wahtisaba artinya mengharapkan pahala dari Allah. Kalau dia mengharapkan pahala dari Allah, maka pasti dia akan menjauhkan segala sesuatu yang akan merusak pahala puasanya. Ya, kita puasa namun kita tidak jaga apa yang merusak pahala puasa kita. Ya, banyak ibu-ibu subhanallah di bulan puasa masih Facebookan. Ya, komen sana, komen sini, ghibah sama sana, ghibah sama sini. Na'udzubillah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man lam yada' qaul az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang puasa namun dia tidak meninggalkan ucapan yang palsu. Ucapan yang palsu itu dia berbohong, dia bertengkar dengan suaminya, dia marah kepada anak-anaknya, ya, atau dia mengucapkan ghibah atau yang lain-lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dia tinggalkan makan dan minumnya,
Artinya Allah tidak butuh dengan puasa yang seperti ini. Ya, lisannya tidak dijaga, tangannya tidak dijaga, hatinya tidak dijaga, matanya tidak dijaga. Na'udzubillah. Ya, di bulan puasa banyak sekali ibu-ibu yang apa? Yang konten. Bikin ini sambil apa? Divideokan dirinya. Ya, kemudian nanti ada komen-komen yang bagus-bagus, besar kepalanya. Subhanallah, itu namanya ujub, ibu-ibu. Ujub itu adalah salah satu bentuk apa? Syirik yang kecil. Walaupun dia syirik kecil, namun dia lebih besar daripada dosa yang besar. Ya, baik. Jadi ini yang harus kita sadari, ibu-ibu, karena banyak orang yang tidak sadar bahwa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk makan dan minum. Ya. Kemudian kata Syekh, tafakkar fi 'idhami fadlillahi 'alaik. Renungkanlah betapa besarnya kemurahan Allah, kebaikan Allah kepadamu. Ya. Ini yang harus kita pikirkan baik-baik, ibu-ibu. Bagaimana besarnya kemurahan Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika engkau berusaha untuk menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Ya. Allah berikan kita mata. Coba ibu-ibu yang dirahmati Allah, seandainya ada orang mengatakan, "Bu, saya mau beli matanya ibu ini dengan harga 1 miliar. Adakah yang mau menjualnya?" Tidak mungkin akan ada yang menjualnya. Seandainya ada orang mengatakan, "Bu, saya akan membeli tangan ibu ini dengan harga 10 miliar." Ya, dipotong tangannya kemudian diberikan kepada orang lain. Tidak mungkin akan ada yang mau. Ya. Atau kaki kita akan diberi dengan harga 30 miliar. Tidak ada orang yang mau. Ya. Di dalam tubuh kita ini ada ratusan miliar, mungkin ada triliunan. Kalau kita hargakan dia, ibu-ibu. Semua itu nikmat Allah. Coba lihat ibu-ibu nikmat Allah. Ginjal yang kecil ini, ibu-ibu nikmat Allah. Kalau ada kerusakannya sedikit saja, luar biasa sengsaranya kita ini. Ya, luar biasa sengsaranya. Kalau dia ada kerusakan sedikit saja di ginjal ini, kita sampai sanggup mengeluarkan uang puluhan juta, bahkan ratusan juta, supaya dia bisa normal kembali ginjal ini. Nah, nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini begitu banyak, ibu-ibu, tidak bisa kita menghitungnya. Ya, Allah meminta kepada kita, gunakan nikmat yang aku berikan kepadamu ini untuk beribadah kepadaku. Ya, dan aku akan beri kamu pahala, beri kamu sorga. Subhanallah, Dia yang menciptakan kita, Dia yang menggerakkan hati kita untuk beribadah, dan Dia yang memberikan fisik kita kekuatan untuk beribadah, dikasih lagi kita pahala, ibu-ibu. Lihat bagaimana murahnya Allah. Ya, yang menggerakkan hati ibu-ibu untuk kemari siapa? Allah. Yang menggerakkan fisik ibu untuk kemari siapa? Allah. Diberi lagi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi ibu-ibu dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika engkau berusaha untuk menghitung nikmat Allah, niscaya engkau tidak akan mampu menghitungnya. Dan Allah di ayat yang lain Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid." Perhatikan ini baik-baik, ibu-ibu, apa firman Allah Subhanahu wa taala, "La in syakartum." Jika kalian bersyukur, berterima kasih kepada Allah, jika kita berterima kasih kepada Allah, la azidannakum, niscaya aku akan tambahkan nikmatku untuk kalian. Ya, apa maksudnya berterima kasih di sini, ibu-ibu? Maksudnya adalah ketika dia mendapatkan nikmat, dia mengatakan ini adalah nikmat dari Allah. Ya, karena banyak orang ketika dia mendapatkan nikmat, ya, anugerah karunia dari Allah, dia mengatakan ini karena saya pintar mengatur. Karena saya pintar pembukuan, karena saya ulet, karena saya rajin, ya, karena saya selalu mencari apa?
karya-karya yang baru dan yang lain-lainnya. Subhanallah, dia lupa bahwa itu dari Allah. Ini orang tidak berterima kasih kepada Allah. Kemudian berterima kasih kepada Allah adalah menggunakan nikmat itu untuk beribadah kepada Allah. Ya, diberi kita harta, gunakan harta ini untuk beribadah kepada Allah. Diberi kesehatan, gunakan kesehatan ini untuk beribadah kepada Allah. Ya, diberikan kemampuan apa saja, gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Allah menjelaskan, wala in kafartum, kalau kalian kufur nikmah. Apa maksudnya kufur nikmah di sini? Maksudnya adalah nikmah yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, lisan ini adalah nikmah. Ya, seharusnya dia bersyukur dengan lisan ini. Bagaimana caranya bersyukur dengan lisan ini? Digunakan lisan ini untuk berzikir, baca Quran. Namun digunakan untuk berghibah, digunakan untuk berbohong, digunakan untuk ngerumpi. Maka orang ini dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Ini namanya kufur nikmah. Jelas ibu-ibu? Yang dinamakan, yang dimaksud dengan kufur nikmah itu adalah menggunakan nikmah Allah untuk bermaksiat kepadanya. HP ini adalah nikmah Allah yang sangat besar. Ya, bisa ibu share berbagai macam kajian-kajian kepada teman-teman dan keluarga-keluarga. Seandainya ada orang yang mendapatkan hidayah dari video-video yang ibu share ini, bagaimana besar pahala yang ibu akan dapatkan. Tapi kalau ibu habiskan waktu hanya sekedar untuk Facebookan, WhatsAppan dan yang lain-lainnya, bagaimana besar dosanya ibu-ibu. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa kata Syekh di sini? Wa ajallu tilka ni'mah wa a'zamuha ni'matul Islam. Nikmah yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmatul Islam. Ya. Allah memilih kita untuk menjadi orang yang beragama Islam. Ada jutaan bahkan ratusan juta orang yang tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurilah nikmah ini. Ya. Kemudian fakam ya'ishu fiha ala hadhil ard min umamin hurimat syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ada ratusan juta orang di muka bumi ini yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih kita sebagai umat Muhammad. Umat yang luar biasa. Umat Nabi yang terbaik. Umat yang kitabnya terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nahnul akhirun al-awwalun. Kita ini adalah umat yang terakhir, namun kita yang akan pertama masuk ke surga. Kita yang pertama akan dihisab, kita yang akan pertama ditimbang, kita yang pertama akan berjalan di sirat, sementara umat-umat yang lain sedang menunggu. Menunggu itu ibu yang dirahmati Allah, bukan seperti menunggu di dunia. Ya, mereka menunggu berdesak-desakan. Mereka tidak bisa bergeser ke kiri, tidak bisa bergeser ke kanan. Maju mundur mereka tidak bisa, duduk juga mereka tidak bisa. Mereka berdiri terus. Jadi bagaimana lelahnya itu? Ya, mungkin kalau kita antrian di swalayan di supermarket, antrian yang mungkin hanya 15 menit atau 20 menit, ya, kaki kita pegel. Lalu bagaimana kalau seseorang dia akan berdiri nanti 1000 tahun tidak bisa geser ke kiri, tidak bisa geser ke kanan. Bagaimana lelahnya itu ibu-ibu? Ya, maka bersyukurlah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lalu kata Syekh, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat keamanan. Ya, coba lihat ibu-ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin yang ada di Irak atau kaum muslimin yang sedang ada di Gaza di Palestina atau yang ada di Lebanon
atau yang ada di Yaman, atau yang ada di Libya, atau di mana-mana, mereka tidak aman. Ya, anak-anak kecil ibu-ibu dan rahmat Allah, 10 orang anak-anak kecil ini keluar pergi untuk mengambil air minum. Ya, 10 orang yang pergi mengambil air, yang pulang hanyalah 4 atau 3 yang kembali. Mana sisanya? Kena peluru nyasar di tengah jalan. Ya, di dalam rumah mereka tidak aman. Ya, di dalam rumah bisa jadi rudal masuk ke rumah mereka dan menghancur, meluluh lantahkan segala-galanya, merenggut nyawa mereka. Kita alhamdulillah aman, mau kemana-mana saja kita aman. Jam 1, jam 2, jam berapa saja kita keluar belanja beli makanan, kita dalam keadaan aman. Ini adalah nikmat Allah yang sangat besar. Kalau kita tidak aman, tidak bisa kita beraktivitas. Ya, tidak bisa kita belajar, tidak bisa kita ngaji. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, nikmat yang besar yang Allah sebutkan ya tentang orang-orang Quraisy adalah nikmat keamanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa amanahum min khauf, dan Allah mengamankan mereka dari rasa takut. Ini kenikmatan yang sangat-sangat besar. Kemudian nikmat Allah Subhanahu wa taala juga si'atul rizq. Allah melapangkan rezeki kita. Ya. Alhamdulillah, Indonesia ini luar biasa ibu-ibu. Meskipun banyak kesulitan-kesulitan yang lain, kita alhamdulillah makan 3 kali sehari, minum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan negeri kita ini sayur-sayuran yang luar biasa, buah-buahan yang luar biasa. Ya, makmurnya luar biasa negeri kita ini. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, yang wajib kita syukuri. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan di badan. Ya, Allah berikan kita tempat tinggal. Ya, banyak orang-orang, jutaan orang, puluhan juta orang yang mereka tidak punya tempat tinggal. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pakaian. Ya, maka semua nikmat ini wajib kita mensyukurinya. Dan mensyukuri nikmat Allah ini caranya bagaimana? Gunakan semua nikmat ini untuk melakukan ketaatan. Ya, gunakan pakaian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pakaian yang bagus, justru digunakan untuk apa? Memamerkan kecantikannya, keindahannya. Nas'alullah salaman afiyah. Ibu-ibu, pernah kita sampaikan di kajian di sini. Wanita itu apabila dia keluar, apa? Istasyrafah syaitan. Istasyrafah syaitan artinya dia dimuliakan, dibisik-bisikkan oleh syaitan. Ibu pernah melihat jangkrik, ibu-ibu? Pernah melihat jangkrik? Nah, jangkrik itu kalau dikilik dia bagaimana jadinya jangkrik itu? Ya, bukan bunyi, dia justru dia besar, dia berani melawan. Ya, kalau jangkrik itu mau diadu biasanya dikilik dulu. Ya, supaya dia berani melawan. Nah, begitu juga wanita-wanita. Karena wanita ini dia lemah akalnya, lemah agamanya. Begitu dia keluar dari rumahnya, syaitan itu membisikkan dia. Di depan sana ada laki-laki. Angkat sedikit tanganmu ketika kamu jalan. Ya, hentakkan sedikit kakimu ketika engkau lewat di depan mereka. Kemudian lemparkanlah sedikit senyuman. Ya, kamu ini adalah orang yang cantik, matamu bagus dan yang lain-lainnya. Sehingga besar kepalanya ibu-ibu dan rahmat Allah. Ya, coba ibu bayangkan seandainya ada wanita yang seperti itu. Kemudian ada 100 mata yang memandangnya. 100 mata itu berdosa apa enggak ibu-ibu? Berdosa. Yang bertanggung jawab siapa dosa-dosa itu? Wanita itu seandainya dia diam di rumahnya atau seandainya dia keluar tidak bertindak, tidak berlaku seperti itu, maka mungkin mata-mata itu tidak akan memandangnya. Mata-mata itu tidak akan berdosa. Namun gara-gara dia perbaiki cara melangkah, menghentakkan kakinya, kemudian tebarkan senyumnya, akhirnya semua mata-mata yang memandangnya berdosa jadinya. Gara-gara dia
La ilaha illallah. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu adalah nikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pakaian seindah apapun silahkan digunakan, namun di depan suami. Ya, berhias di hadapan suami sebagus mungkin. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya wanita yang baik itu yang bagaimana ya Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan allati tasurruhu idza nadhara ilaiha. Wanita yang baik itu adalah apa? Yang suaminya senang apabila memandangnya. Karena itu hak suami, ibu. Ya, dipandang oleh suaminya senang. Bagaimana dia senang? Badannya bersih, bajunya bagus, ucapan-ucapan yang keluar dari mulutnya adalah ucapan-ucapan bagus sehingga suaminya senang. Itu hak suami yang ibu harus tunaikan. Dia dari pagi sampai siang bekerja, berdebu, kemudian panas, hujan, ya, dan yang lain-lainnya, bahkan bisa jadi dicaci maki sama orang. Dia mau istirahat pulang, dan tidak ada orang yang bisa membuat suami itu istirahat kecuali istrinya. Namun begitu dia datang, dia temukan istrinya pakai daster yang sudah apa? Sudah luntur, baunya apek, belum sisiran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, seandainya suami tidak memberikan apa? Nafkah untuk ibu, tidak dikasih uang untuk belanja, tidak dikasih uang untuk beli beras dan yang lainnya, berdosa apa enggak suami ibu? Berdosa? Yakin ibu dia berdosa? Hah? Ibu tidak dikasih uang untuk belanja, tidak dikasih uang untuk beli beras, tidak dikasih uang untuk beli sayur-sayuran, makanan dan yang lain. Berdosa dia? Berdosa. Pasti dia berdosa, dan itu adalah haram, karena itu adalah hak ibu. Nah, sekarang juga hak suami adalah ibu berdandan untuknya. Ya, sebelum dia datang ibu harus mandi, pakai baju yang bagus, sambut dia dengan baju yang bagus, karena itu adalah haknya dia. Ya, sebagaimana ibu mau ditunaikan haknya, ibu juga harus menunaikan haknya. Nah, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini adalah bentuk-bentuk apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, makanan itu adalah nikmah dari Allah Subhanahu wa taala, jangan dihambur-hamburkan. Karena terbukti kita ini banyak sekali menghambur-hamburkan harta di bulan Ramadan. Ya, banyak sekali bikin menu, banyak sekali bikin es apa namanya? Orange juice. Kemudian jus mangga, kemudian ini, kemudian ini. Nanti pas berbuka yang diminum ada sedikit, kemudian sisanya dimasukkan ke dalam apa? Kulkas. Bikin kolak, bikin ini, macam-macam dibikin. Begitu berbuka yang dimakan sedikit dimasukkan ke kulkas. Besok atau lusa sudah berubah baunya, nggak mau dimakan lagi. Ya, dibuang karena sudah berubah rasanya, berubah baunya, dibuang. Haram apa halal itu ibu? Hah? Haram. Ada jutaan orang yang membutuhkan makanan kita itu, namun ibu dengan tega membuangnya di tong sampah. Ya, jadi orang-orang yang seperti ini apabila Ramadan itu berakhir, kira-kira malaikat itu membawa catatan pahala atau catatan kelalaian ya ibu? Karena Ramadan itu apabila dia berakhir, dia akan membawa laporan, membawa catatan kepada Allah tentang saya, ibu-ibu dan orang-orang lain ini. Ya, dia akan membawa catatan kita sebagai orang yang benar-benar berpuasa, atau dia akan membawa catatan sebagai orang kita ini sebagai orang yang hanya kerjanya makan tidur saja, atau orang-orang yang apa? Puasanya hanyalah untuk makan dan minum. Karena banyak orang-orang subhanallah kalau setelah bulan Ramadan berat badannya meningkat. Seharusnya orang di bulan Ramadan turun berat badannya, justru dia apa? Semakin meningkat berat badannya. Ya. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, bulan Ramadan itu ada 10 pertama, 10 kedua, 10 terakhir. Yang terbaik adalah yang mana ibu-ibu? 10 yang terakhir.
Ya, di 10 yang terakhir ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri-istrinya habis-habisan beribadah. Ya, namun kita di 10 yang terakhir ini ibu-ibu sedang sibuk cari jilbab baru, cari jubah baru, cari sandal baru. Subhanallah, ya, mall itu selama setahun itu sepi, begitu tiba 10 terakhir di bulan Ramadan full, penuh, sampai enggak ada tempat parkiran. Ya, di 10 yang terakhir. Lalu yang memenuhi siapa itu mall itu? Ibu-ibu. Ya, la ilaha illallah, seharusnya 10 yang terakhir itu mereka berdiam di rumah dan memperbanyak ibadah kepada Allah. Justru pindah dari mall ke mall yang lainnya. Kemudian 10 yang terakhir itu, yang terbaik yang mana? 3 pertama, 3 kedua, atau 3 terakhir, ibu-ibu? 3 yang mana? 3 yang terakhir. Di 3 yang terakhir itu ibu-ibu sedang sibuk bikin apa? Poteng, bikin keciput, bikin jajet tujak, bikin keripik, bikin macam-macam. Nah itu jajan tarik lagi. Ya, la ilaha illallah. Lalu kapan beribadahnya ibu-ibu? Ya, jadi jangan dijadikan bulan Ramadan yang akan datang ini seperti bulan Ramadan yang sebelumnya. Jangan dijadikan bulan Ramadan bulan makan minum. Jangan dijadikan bulan Ramadan adalah bulan untuk apa? Malas-malasan. Jangan dijadikan bulan Ramadan adalah ajang untuk pamerkan menu. Jangan dijadikan bulan Ramadan adalah bulan untuk apa? Mencari pakaian baru. Tapi jadikanlah bulan Ramadan ini untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an dan puasa ini tidak bisa dipisahkan ibu-ibu. Al-Qur'an, bulan Sya'ban ini namanya Syahrul Qurra, bulan Sya'ban. Syahrul Qurra artinya bulan para pembaca Al-Qur'an. Ya, bulan Ramadan itu namanya Syahrul Qur'an, bulan baca Qur'an. Jadi mereka pemanasan di bulan Sya'ban, latihan untuk baca Qur'an di bulan Sya'ban, sehingga di bulan Ramadan semua aktivitas mereka, bahkan para ulama berhenti menyampaikan kajian-kajian, fokus untuk membaca Al-Qur'an. Ya, jangan fokus untuk membaca Facebook. Masa ibu-ibu nggak bisa tahan selama 1 bulan untuk tidak talak 3 HP-nya ini? Ya, masa nggak bisa ibu-ibu? Ya, ganti HP ini dengan baca Quran. Masa nggak bisa ibu-ibu? Ya, usahakan ya, minta pertolongan kepada Allah agar dijauhkan kita dari segala kesibukan-kesibukan, sehingga kita bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah 1 jam lebih kita menyampaikan. Semoga apa kita sampaikan ini bermanfaat. Semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pertanyaan berkaitan tentang materi yang kita sampaikan ini yang ditanyakan, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa, saya katakan wallahu alam. Gimana, Bu? Apa? Ya, kalau dia didoakan oleh anak-anaknya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, berulang kali kita sampaikan di kajian-kajian di sini, jangan lupa kepada keluarga-keluarga kita yang meninggal dunia. Ya, bisa jadi doa kita yang pendek itu, yang hanya sekedar Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, bisa jadi doa kita yang sederhana ini, yang pendek ini, yang tidak sampai 1 menit ini, itu akan meringankan beban-beban mereka yang begitu berat di alam akhirat itu, di alam barzakh itu. Bisa jadi sedekah kita yang 1000, 2000 yang kita niatkan dengan tulus untuk keluarga kita sudah meninggal, itu bisa jadi akan meringankan beban-beban mereka yang begitu berat di alam barzakh itu. Maka ini bulan Ramadan, bulan di mana doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Bangun di tengah malam, kemudian doakan agar mereka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia suami kita, atau orang tua kita, atau saudara kita, atau teman kita, sebut namanya.
ya Allah ampunilah dosa teman saya fulanah bin fulanah itu. Ya, ya Allah ampunilah dosa teman saya fulanah bin fulanah dan yang lain-lainnya. Ya, kalau punya rezeki, kelebihan rezeki, daripada membeli beraneka ragam, bikin nasi bungkus, sebungkus, 2 bungkus, kemudian kasih orang-orang apa? Orang-orang miskin, kasih orang-orang yang membutuhkan. Niatkan ini untuk orang tua, sedekah untuk orang tua atau untuk suami atau untuk teman, dan ini adalah merupakan ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lainnya Ibu? Ya. Silakan. Oh ya, jadi yang membuat manusia melakukan dosa itu bukan hanya syaitan. Jadi syaitan, kita sudah dibantu oleh Allah. Yang membuat manusia melakukan dosa itu pertama adalah syaitan, kedua hawa nafsunya, ketiga karena hatinya dia sudah kotor orang itu. Karena hatinya kotor dia selalu melakukan kecenderungan untuk berdosa. Jadi kita sudah dibantu oleh Allah. Syaitan ini salah satu yang mendorong kita untuk melakukan dosa ini sudah diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masih ada hawa nafsunya dan masih ada apa? Tabiatnya, wataknya yang suka apa? Suka melakukan dosa-dosa. Nah, jadi jika manusia sadar bahwa ini adalah bulan yang mulia, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, masa dia tidak mau dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka itu? Kalau dia mikirkan hal ini, maka tentunya dia akan apa? Menghentikan dosa-dosa itu, kemudian dia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lainnya? Ya. Kenapa harus di bulan Ramadan saja? Kenapa harus mengundang? Kenapa hari pertama saja? Ya, jadi ibu-ibu rahmat Allah, tidak boleh kita mengkhususkan sesuatu itu kecuali dengan dalil. Kalau tidak ada dalilnya, maka tidak boleh kita mengkhususkannya. Kalau di Lombok ada istilahnya, nggak tahu di sini ada apa tidak. Kalau di Lombok itu ada istilahnya bisuk puasa. Tahu ibu-ibu? Bisuk puasa artinya cuci puasa. Ya, cuci puasa. Bagaimana dia cuci puasa? Jadi sehari sebelum Ramadan atau 2 hari sebelum Ramadan, mereka berkunjung ke kuburan ibu bapaknya, kemudian mereka bersedekah di hari itu. Kenapa dikhususkan di hari itu? Kemudian kenapa istilahnya bisuk? Bisuk, tahu ibu bisuk artinya? Bisuk itu artinya apa? Cuci artinya bisuk itu. Apakah dia kotor bulan Ramadan itu sehingga butuh dicuci? Ya, itu adalah bulan yang mulia, kok dikatakan dia bulan yang perlu dicuci. Kemudian kenapa dikhususkan untuk bersedekah sehari sebelum bulan Ramadan? Sepanjang tahun kita bersedekah, tapi di bulan Ramadan itu kita berbanyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh sahabat itu, kana min ajwadin nas. Kana sallallahu alaihi wasallam ajwadu minar rihil mursalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dia manusia paling pemurah. Bahkan dia lebih murah daripada angin yang berhembus. Kalau angin yang berhembus, semua kita akan kena dengan angin ini, Ibu. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia saking murahnya sampai seperti angin yang berhembus. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ya. Dan dia adalah paling murah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena di bulan itu amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala-pahalanya. Sehingga dia banyak bersedekah di bulan Ramadan. Banyak melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan karena ini adalah bulan yang mulia. Tentunya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan yang mulia ini akan sangat dicintai oleh Allah. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahalanya. Namun jangan dikhususkan ya di 2 hari, 3 hari sebelum bulan Ramadan atau hari pertama saja. Ini namanya orang pelit ini, Ibu. Ya, kalau mau bersedekah sepanjang tahun bersedekah. Ya,
Kemudian sedekahnya itu perbanyak di bulan Ramadan karena bulan yang mulia. Wallahu a'lam. Ada yang lainnya Ibu? Ada? Nah. Gimana? Fidyah apa? Fidyah apa? Ya. Ah. Puasa. Iya. Sekarang dia qadha puasanya itu berapa hari dia tidak puasa waktu itu, maka silahkan sekarang sebelum datang Ramadan puasa. Sekarang untuk apa difidyahkan sementara ibu bisa puasa? Ya, enggak apa-apa. Puasa. Ya. Sekarang ibu sehat walafiat, silahkan puasa. Wallahu a'lam. Nah, ada lagi yang lain ibu? Habis? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita cukup sampai di sini. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.